Perkenalkan, nama saya Safina Ramadanita, absen 37. Perkenalkan, nama saya Ringga Ibrahimajaya, absen 35. Perkenalkan, nama saya Kayla Sabrina, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, absen 28. Jadi di video ini kita akan membahas tugas proyek bab 2 metabolisme, enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada 3 proyek yang kita akan bahas. Yang pertama tentang fermentasi alkohol, yang kedua fotosintesis, dan yang terakhir pengaruh pH terhadap kerja enzim. Oke, yang pertama itu kami berdua akan menjelaskan fermentasi alkohol. Fermentasi adalah proses penguraian zat organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan energi tanpa memerlukan oksigen, atau disebut juga respirasi anaerob. Salah satu bentuk fermentasi adalah fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol dan gas karbon dioksida atau CO2. Proses ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol, roti, dan produk fermentasi lainnya. Nah, di praktik kali ini kami akan membandingkan botol 1 dengan botol 2. Botol 1 itu ragi dengan air hangat tapi ditambahkan dengan gula, sedangkan botol yang kedua itu tanpa gula. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah botol berisi larutan ragi dan gula menghasilkan gas karbon dioksida lebih banyak dibandingkan botol berisi larutan ragi tanpa gula? Hipotesis H0-nya, tidak ada perbedaan jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan antara botol berisi larutan ragi dan gula dengan botol berisi larutan ragi tanpa gula. H1-nya, ada perbedaan jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan antara botol berisi larutan ragi dan gula dengan botol berisi larutan ragi tanpa gula. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh keberadaan gula terhadap kecepatan proses pengembangan balon pada botol fermentasi? H0-nya, keberadaan gula tidak mempengaruhi kecepatan pengembangan balon pada botol fermentasi. H1-nya, keberadaan gula mempengaruhi kecepatan pengembangan balon pada botol fermentasi. Nah, tujuan dari praktek atau pembahasan kali ini adalah yang pertama itu mengetahui perbedaan jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan antara botol yang berisi ragi dengan ditambahkan gula dengan botol berisi larutan ragi yang tanpa gula. Yang kedua, mengamati pengaruh keberadaan gula terhadap kecepatan proses pengembangan balon pada botol fermentasi. Nah, alat dan bahan yang pertama itu kita mempunyai 2 botol plastik berukuran 300 ml, 2 balon dan 1 sendok makan, 1 corong, dan 1 label. Bahannya ada gula pasir, 1 saset ragi, dan 400 ml air hangat. Cara kerja ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama, siapkan 2 botol plastik ukuran 300 ml, 2 balon, 1 sendok, dan corong. Yang kedua, beri label pada masing-masing botol. Pada botol 1 dituliskan ditambahkan gula, dan pada botol yang kedua tanpa gula. Lalu yang ketiga, pada botol 1 masukkan kurang lebih 200 ml air hangat, 1 sendok makan ragi, dan 2 sendok makan gula pasir, lalu aduk rata. Pada botol kedua, masukkan 200 ml air hangat dan 1 sendok makan ragi tanpa gula, lalu aduk rata. Yang kelima, pasang balon pada mulut kedua botol. Yang keenam, diamkan botol selama 22 menit di tempat bersuhu ruangan. Yang ketujuh, amati dan catat perubahan pada kedua botol, terutama ukuran balon dan kondisi larutan. Selanjutnya, analisis dan pembahasan pada masing-masing botol. Yang pertama, pada botol 1, yaitu ragi telah mendapatkan sumber energi dari gula. Ragi melakukan fermentasi anaerob atau tanpa oksigen, mengubah glukosa menjadi etanol, yaitu alkohol, dan karbon dioksida. Gas CO2 inilah yang membuat balon mengembang. Selain itu, terbentuk aroma khas fermentasi akibat adanya etanol. Lalu pada botol yang kedua, tidak ada gula sebagai sumber energi utama, sehingga proses fermentasi sangat sedikit atau hampir tidak terjadi. Ragi hanya memanfaatkan cadangan energi dalam selnya untuk bertahan hidup, menghasilkan gas CO2 dalam jumlah yang sangat kecil sehingga balon tidak mengembang. Perbedaan ini telah membuktikan bahwa gula adalah substrat utama yang diperlukan ragi untuk menghasilkan alkohol dan gas melalui fermentasi. Nah, kesimpulannya adalah fermentasi alkohol itu memerlukan gula sebagai sumber energi bagi ragi.
Pada botol dengan gula, ragi mengubah glukosa menjadi alkohol dan gas CO2 sehingga balon mengembang. Tapi kalau tanpa gula, proses fermentasi hampir tidak terjadi dan balon tetap kempis. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang fermentasi alkohol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membahas pengaruh cahaya terhadap tanaman air, yaitu hidrilla. Pada tanaman air seperti hidrilla, cahaya mempengaruhi laju fotosintesis yang dapat diamati dari jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang dibacakan oleh Dwi. Yang pertama, apakah tanaman air yang terkena cahaya matahari langsung selama beberapa jam menghasilkan gelembung oksigen lebih banyak daripada yang berada di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung? Yang kedua, apakah paparan cahaya matahari selama beberapa jam menyebabkan terbentuknya uap air atau kondensasi di dinding botol lebih banyak dibandingkan yang tidak terkena cahaya matahari langsung? Yang ketiga, apakah terdapat perubahan kondisi fisik daun antara tanaman air yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya? Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, H0. Tidak ada perubahan gelembung. Yang kedua, H1. Ada perubahan gelembung. Yang kedua, yang kedua, H0. Tidak terbentuknya uap air. Yang kedua, H1. Terbentuknya uap air. Yang ketiga, yang pertama, H0. Tidak terdapat perubahan kondisi fisik tanaman. Yang kedua, H1. Terdapat perubahan kondisi fisik tanaman. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh cahaya matahari terdapat jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan tanaman air dalam waktu beberapa jam. Yang kedua, mengetahui pengaruh cahaya matahari terdapat bentuknya uap air atau kondensasi di dinding botol berisi tanaman air. Yang ketiga, mengamati perbedaan kondisi fisik daun tanaman air antara yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari. Selanjutnya ada alat dan bahannya. Alatnya ada botol bening, gelas takar, sendok atau pinset, dan spidol. Bahan-bahannya ada tanaman air bersih, dan label. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan, masukkan air ke dalam botol, isi air 7/8 dari botol. Masukkan tanaman air ke dalam botol menggunakan pinset, sendok, atau bisa langsung dengan tangan. Yang keempat, tutup kembali dengan tutup botol. Yang kelima, tandai setiap botol dengan label ataupun spidol. Yang keenam, taruh botol di tempat berbeda, di bawah cahaya matahari langsung dan tidak terpapar cahaya matahari langsung. Untuk perbandingan, tabel pengamatan, di waktu pengamatan yang pertama, menit ke-10, yang terkena cahaya matahari menghasilkan jumlah gelembung oksigen yang lebih banyak dibandingkan yang tidak terpapar cahaya matahari langsung. Jumlah gelembung oksigennya mulai terlihat, warna daunnya hijau segar, dan kondensasinya sedikit hampir tidak terlihat. Dan yang tidak terpapar cahaya matahari langsung, tidak ada jumlah gelembung oksigen, warnanya tetap hijau segar, dan tidak ada kondensasi sama sekali. Dan yang pengamatan yang kedua, menit ke-20, jumlah gelembung oksigennya sedikit bertambah, warna daun hijau segar, dan kondensasi mulai terlihat. Dan yang tidak terpapar cahaya matahari, tidak ada jumlah gelembung oksigen, warna daunnya tetap hijau segar, dan kondensasinya tidak ada. Di pengamatan yang ketiga, menit ke-30, jumlah gelembung oksigennya bertambah, warna daun hijau segar, dan kondensasi terlihat dengan jelas. Serta yang tidak terpapar cahaya matahari, tidak ada gelembung oksigen, warna daunnya hijau segar, kondensasinya tidak ada. Di percobaan yang keempat atau pengamatan yang keempat atau pengamatan yang terakhir, di jam 11.27 atau 3 jam setelah percobaan, jumlah gelembung oksigennya semakin banyak terlihat, warna daunnya hijau segar, ada titik-titik air di bagian kondensasi, dan yang tidak terpapar cahaya matahari, jumlah gelembung oksigennya tidak ada, warna daun tetap hijau segar, dan kondensasinya tetap tidak ada. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman air di botol yang terkena cahaya matahari langsung menghasilkan gelembung oksigen dibandingkan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari langsung.
Gelembung tersebut merupakan oksigen hasil fotosintesis, yaitu proses di mana tanaman mengumpulkan energi cahaya untuk mengubah air dan kauban oksigen, karbon dioksida, menjadi glukosa dan oksigen. Hal ini menimbulkan bahwa cahaya matahari berperan penting dalam produksi oksigen pada tanaman air dalam waktu singkat. Botol yang terkena cahaya matahari menunjukkan adanya lapisan uap air atau titik-titik air pada bagian dalam dinding botol. Sedangkan botol yang tidak terpapar cahaya matahari langsung hampir tidak menunjukkan kondisi kondensasi. Ini terjadi karena sinar matahari memanaskan air di dalam botol sehingga laju penguapan meningkat. Dalam waktu pengamatan yang relatif singkat, beberapa jam, tidak terlihat perubahan signifikan pada warna daun maupun tidak kelayuan tanaman air. Tingkat kelayuan tanaman air. Daun pada kedua pelakuan masih berwarna hijau segar. Hal ini dapat dijelaskan karena perubahan warna daun atau kelayuan membutuhkan waktu lebih lama, biasanya beberapa hari atau minggu, tergantung kondisi lingkungan dan jenis tanaman. Dengan demikian, perbedaan nyata dalam percobaan ini lebih terlihat pada indikator cepat seperti jumlah gelembung oksigen dan keberadaan uap air, bukan pada kondisi fisik daun. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data dan pembahasan, tanaman air yang terkena cahaya matahari langsung menghasilkan gelembung oksigen dan kondensasi lebih banyak dibandingkan tanaman air yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Perbedaan kondisi fisik daun belum terlihat dalam waktu pengamatan singkat, sehingga cahaya matahari terbukti berpengaruh pada fotosintesis dan penguapan, namun tidak langsung pada perubahan fisik tanaman. Oke, yang terakhir saya akan membahas hasil pengamatan kami tentang pengaruh pH terhadap kerja enzim dengan judul pengaruh pH terhadap perubahan rasa pada nasi putih. Nah, yang pertama-tama ada rumusan masalah. Nah, bagaimana pengaruh pH asam jeruk nipis terhadap perubahan rasa pada nasi putih? Hipotesis 0, pH asam jeruk nipis tidak memengaruhi perubahan rasa nasi putih. Hipotesis 1, pH asam jeruk nipis memengaruhi perubahan rasa pada nasi putih. Tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui perubahan rasa nasi putih sebelum dan sesudah diberi jeruk nipis. Alatnya, yang pertama ada wadah, yang kedua ada sendok. Bahannya, yang pertama ada nasi putih, yang kedua ada jeruk nipis. Cara kerjanya, siapkan nasi putih secukupnya di wadah, lalu peras jeruk nipis dan teteskan pada nasi. Setelah itu diaduk hingga jeruk nipis tercampur rata. Cicipi nasi dengan takaran 1 sendok makan dan perhatikan perubahan rasa yang muncul. Lalu catat pengamatan rasa yang dirasakan. Nah, dari hasil pengamatan kami dengan takaran sendok yang sama, yaitu 1 sendok makan, kami menghasilkan bahwa nasi putih tanpa jeruk nipis akan menghasilkan rasa manis pada 32 detik setelah dikunyah, dan nasi yang dicampur dengan jeruk nipis menghasilkan rasa asam pada 1 menit 25 detik setelah dikunyah. Nasi putih yang diberi jeruk nipis mengalami perubahan cita rasa yang signifikan, menjadi lebih asam dibandingkan nasi putih tanpa perlakuan atau tanpa jeruk nipis. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam sitrat pada jeruk nipis yang memiliki pH rendah. Saat asam sitrat ini bercampur dengan nasi, ia menurunkan pH pada permukaan nasi sehingga merangsang reseptor pengecap rasa asam di lidah, sehingga rasa netral atau sedikit manis dari nasi tertutup oleh sensasi asam yang dominan. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pemberian jeruk nipis pada nasi putih dapat mengubah cita rasa nasi menjadi lebih asam. Hal ini membuktikan bahwa pH asam dari jeruk nipis berpengaruh terhadap perubahan cita rasa nasi putih. Terima kasih. Oke,
Oke, sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.